Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, Agus Channel Pendidikan. Channel yang selalu berbagi informasi seputar tutorial, dunia pendidikan, dan dunia medsos. Baik teman-teman, pada edisi malam hari ini kita akan membahas satu kajian khusus, yaitu tentang bagaimana cara kita menyikapi siswa yang malas belajar. Nah, di video saya sebelumnya barangkali saya pernah membahas ya tentang karakter siswa, tentang bagaimana membaca siswa, bagaimana cara solusinya ya. Tentunya sudah banyak video-video saya sebelumnya. Namun di sini saya akan mengulas kembali untuk hal-hal tip-tip yang perlu kita lakukan di dalam mengajar atau menghadapi siswa. Nah, oke, sebelum saya lanjut, tentunya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung menuju ke TKP. Let's go! Baik teman-teman, Bapak Ibu Guru semuanya senasional, tentunya kita harus siap dengan kondisi anak sekarang Bapak Ibu. Karena di lapangan kita banyak sekali menemui kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Karena apa? Kondisi anak yang sangat beragam sekali, apalagi dengan keberadaan teknologi saat ini yang sangat-sangat riskan ya, berisiko sekali ya dengan keadaan kondisi, maka Bapak Ibu Guru punya tugas mulia untuk bisa mengkondisikan anak untuk menerima pelajaran, untuk bisa memberikan kenyamanan di dalam belajar. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu tentunya di sekolah Bapak Ibu, di satuan pendidikan Bapak Ibu ya, sudah seringkali ya Bapak Ibu pasti menemui beberapa kasus masalah ya tentang siswanya ya. Yang pertama ya Bapak Ibu, malas belajar. Nah, malas belajar ini Bapak Ibu harus ketahui ciri dari anak ya. Biasanya anak yang malas belajar ini dia tidak aktif mengikuti ya. Mungkin pas pelajarannya dia tidak berada di tempat ya. Dia pura-pura izin keluar ya, ke kamar mandi atau ke toilet tapi tidak kembali. Nah, ini satu ciri yang harus kita cermati Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang kadang sengaja ketika diajar dia malah tidur di belakang Bapak Ibu. Nah, ini kasus-kasus ini adalah kasus-kasus yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Dan ini bukan kesalahan anak Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan atau menyudutkan siswa ketika mereka tidak perhatian dengan kita. Nah, kita harus koreksi Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Ya. Apa penyebabnya mereka kok keluar? Apa penyebabnya mereka kok tiduran ketika kita ajar? Nah, kita harus koreksi Bapak Ibu. Pertama apa? Solusinya adalah kita dekati anaknya. Ya. Kita ajak ngomong, kita ajak komunikasi. Ya. Dengan kita ngajak ngomong, kemudian kita komunikasi, itu adalah satu titik perhatian Bapak Ibu. Jadi kuncinya sebenarnya anak itu minta diperhatikan Bapak Ibu. Ya, ketika ada kasus-kasus seperti itu jangan terus diabaikan Bapak Ibu ya. Tapi apa? Diperhatikan Bapak Ibu ya. Anak yang bandel, anak yang malas itu harus kita dekati Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa bersikap keras dengan anak itu. Kalau kita bersikap keras, justru mereka akan merajalela Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak sekarang itu nggak bisa kita lakukan dengan cara halus Bapak Ibu. Ya, mereka malah berontak Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada anak yang malas, anak yang kurang perhatian, kita dekati Bapak Ibu. Kita ajak ngomong, kita tanya Bapak Ibu, kenapa kamu kok tidak mau mengikuti pelajaran saya? Ada apa kamu keluar dari pelajaran saya? Kita dekati Bapak Ibu. Kita komunikasi dengan baik. Ya, kita rangkul Bapak Ibu. Ini adalah tip Bapak Ibu. Jangan sampai kita, sudah kamu pergi aja. Kalau kamu nggak suka dengan pelajaran saya, pergi aja, keluar. Itu salah Bapak Ibu. Jadi pendidikan berkarakter itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita melihat kasus anak, kita harus perhatian. Ya,
kita harus perhalus cara kita untuk melunakkan siswa. Oke Bapak Ibu, sepakat ya? Jadi ketika ada permasalahan di kelas, siswa malas, siswa bandel, jangan kita marahi, jangan kita biarkan, tapi kita rangkul, kita dekati Bapak Ibu. Karena apa tadi? Belum tentu dia tidak suka ya dengan apa yang kita berikan. Mungkin pola mengajar kita. Bahkan barangkali kita lupa, anak-anak itu juga punya masalah Bapak Ibu. Mungkin masalah di rumahnya, masalah rumah tangga dalam artian orang tuanya ya. Ini ada Bapak Ibu. Jadi kita kadang lupa dengan kejadian seperti itu. Kalau kita lihat anak bandel, itu kita pinginnya marah. Ya, kita pinginnya menghukum. Nah, ini salah Bapak Ibu. Sekarang itu enggak zamannya Bapak Ibu. Kita marahi anak, kita menghukum anak, enggak bisa Bapak Ibu. Ya. Kita dekati kembali, kita ajak ngomong, masalahnya apa? Kemudian dia mengutarakan, saya punya masalah di rumah Bapak. Saya lagi stres Bapak misalkan. Loh, anak itu bisa stres ya Bapak Ibu. Ya, karena ulah orang tua barangkali. Ya, yang tidak disadari. Itu bisa Bapak Ibu. Maka dari itu kita jangan memvonis anak. Oke Bapak Ibu ya. Jadi yang saya maksudkan tadi, ketika ada hal-hal seperti itu, monggo langsung kita perhatikan, kita ajak ngomong, kita carikan solusi, ya sebaiknya bagaimana. Itu. Nah, oke Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua, kalau kita tidak bisa mengatasi permasalahan di kelas, setelah kita ajak komunikasi, setelah kita ajak ngomong, setelah kita ajak diskusi, tapi anak tetap saja seperti itu, monggo Bapak Ibu arahkan ke guru BK. BK itu adalah bimbingan konseling Bapak Ibu. Guru BK itu adalah guru yang memiliki juta masalah beserta solusinya. Jadi ketika kita berikan ke guru BK, biar mereka bantu oleh guru BK. Ya, guru BK punya ilmunya Bapak Ibu. Jadi itu bukan tugas guru BK, namun itu memang spesialisnya ada di guru BK. Kita koordinasikan dengan guru BK. Bu, ini ada permasalahan anak seperti ini. Ini ada permasalahan yang harus kita berikan solusi kepada anak ini. Karena anak ini tidak fokus dengan pelajaran, anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah, carikan solusi. Guru BK Bapak Ibu. Jadi itu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Libatkan orang tua Bapak Ibu. Ya. Jadi permasalahan anak itu kompleks Bapak Ibu. Tidak permasalahan dengan temannya saja, tidak permasalahan dengan gurunya, tapi bisa jadi yang saya katakan di awal tadi, kehidupan di rumah tangganya. Rumah tangga dalam artinya orang tua Bapak Ibu. Nah, ini kita harus tahu Bapak Ibu. Kita undang orang tuanya. Pak, Bu, kenapa anak Ibu seperti ini? Ada masalah apa di rumah Bapak Ibu? Kenapa dia tidak fokus dengan pelajaran saya? Kenapa dia sering pergi meninggalkan pelajaran saya? Ini juga perhatikan Bapak Ibu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu Bapak Ibu jangan disepelekan Bapak Ibu. Rangkul orang tua. Ya, siapa tahu orang tua nanti bisa memberikan satu solusi. Karena pendidikan anak itu tidak di sekolah saja Bapak Ibu. Ketika anak pulang ya sudah tanggung jawabnya orang tua. Ketika anak di sekolah tanggung jawab Bapak Ibu guru. Ya. Dan kita berharap bahwa siswa ini tidak ada masalah baik itu di rumah maupun di sekolah. Karena tujuan anak ini belajar Bapak Ibu. Kalau dia ada masalah, ya dia nggak bisa belajar Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.